Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Segala puji bagi Allah dan selawat kepada junjungan kita baginda Rasulullah SAW. Kita bersyukur pada sore hari ini tanggal 27 Mei 2020. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Kemudian diberikan kesempatan untuk datang lagi di sini bersama-sama untuk menyampaikan informasi-informasi yang penting untuk diketahui oleh masyarakat. Olehnya itu saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang sempat live pada sore hari ini. Begitu juga ucapan apresiasi kami kepada seluruh wartawan yang sempat bergabung pada sore hari ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Semoga amal-amal kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya hormati juru bicara Dr. Haji Al-Ghazali, kemudian Kadis Kominfo Bapak Dr. Haji Rasak, Nur Rasak yang sempat gabung bersama kita sore hari ini. Pemirsa yang saya banggakan, untuk kesempatan pertama saya serahkan kepada Bapak Nur Rasak untuk menyampaikan beberapa informasi yang penting. Untuk itu kepada beliau silakan. Baik, terima kasih Pak Dr. Sugirman. Ya, dengan tahan-hentinya kami menyampaikan agar mari senantiasa kita menjaga jarak atau social distancing, physical distancing, agar kita bisa terhindar dari virus COVID-19 ini. Demikian kami sampaikan, dan juga kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat yang telah mendonasikan sebagian hartanya untuk penanganan COVID-19 ini. Pemerintah Kota Kendari mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Dan bagi masyarakat yang akan mendonasikan sebagian hartanya ini, bisa melalui rekening 0192 01 03 5345 539 di Bank BRI Cabang Ratulangi. Demikian yang kami sampaikan, Pak Dok. Silakan dilanjut. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nur Rasak, Kadis Kominfo telah memberi informasi kepada kita semua. Kemudian selanjutnya kepada juru bicara untuk kesempatan ini saya persilakan. Baik, makasih. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Kominfo Bapak Nur Rasak, yang saya hormati Direktur Rumah Sakit Kota Kendari Dr. Haji Sukirman, teman-teman di media center, yang kami hormati Bapak Ibu yang ada di rumah beserta netizen dan teman-teman wartawan yang kami banggakan. Pada hari ini kami ingin menyampaikan update data Rabu 27 Mei 2020 seperti biasa pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu memberikan kita kekuatan, kesehatan dan umur panjang, dan semoga segala aktivitas kita selalu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Langsung dari Media Center, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Kendari, saya juru bicara Dr. Al-Ghazali melaporkan beberapa hal. Yang pertama tentang OTG. Jumlah OTG hari ini sebanyak 411 orang dan masih dalam pemantauan sebanyak 169 orang. Sementara untuk kasus ODP, total ODP yang telah selesai pemantauan sebanyak 137 orang. Sedangkan kasus PDP hari ini
penambahan dan selesai pengawasan 1 orang, yakni perempuan 46 tahun, Kecamatan Poasia, pada tanggal 26 rapid test dinyatakan reaktif. Riwayat medis yakni diabetes mellitus tipe 2 dan kemudian terjadi shock hipovolemik dengan kesadaran menurun, dan tidak ada riwayat keluar daerah dan kontak positif sebelumnya. Perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Bahtera Mas hari ini tanggal 27 Mei jam atau pukul 13.00 dinyatakan meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, kesabaran dan ketabahan. Total PDP sebanyak 57 orang, selesai pengawasan sebanyak 52 orang, dan yang masih dalam proses pengawasan sebanyak 5 orang. Sementara untuk kasus positif, hari ini tidak ada penambahan kasus baru. Total kasus positif sebanyak 58 orang, yang telah dinyatakan sembuh sebanyak 26 orang, yang masih dalam proses perawatan sebanyak 29 orang. Bersama kita tingkatkan kepedulian, kewaspadaan, dan saling mengingatkan. Bersama kita tingkatkan kesehatan, imunitas, dan saling mendukung. Bersama kita berdoa semoga badai COVID-19 segera berlalu. Jangan tertular, jangan menulari, bersatu melawan COVID-19, taati himbauan pemerintah. Demikian yang kami sampaikan dari Media Center Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Kendari. Dan jika ada tanya jawab atau pertanyaan dari teman wartawan, sebentar kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya pada kesempatan ini saya mengajak pada seluruh wartawan untuk berpartisipasi. Ada masukan atau ada ingin dipertanyakan kepada wartawan, dipersilakan. Pertanyaan dari Rina Nus, ini artis ini. Selama ini masyarakat dibuat resah karena hasil rapid test positif yang ujung-ujungnya hasil swab negatif. Semoga pemerintah ke depan mengadakan langsung tes swab saja, tidak usah rapid, biar tidak sering menjadikan masyarakat salah sangka, apalagi yang belum tahu perbedaan rapid test dan swab. Ya, saya jawab sedikit sebelum juru bicara sampaikan bahwa memang rapid test ini bukanlah untuk mendiagnosa, ya. Satu-satunya atau gold standar untuk diagnosa COVID ini hanya dengan swab, ya. Namun perlu kita ketahui bersama bahwa keterbatasan kita dalam swab ini, makanya kita masih menggunakan rapid test sebagai screening awal, ya, karena kita tahu swab kita ini alhamdulillah sudah ada di Bahtera Mas, namun kapasitasnya masih terbatas juga, ya. Saya dengar informasi per hari 50, ya. Nah, itu pun juga mungkin karena biayanya reagents, ya, terlalu mahal dan susah didapatnya, maka pada saat ini belum ada kebijakan dari pemerintah untuk melakukan swab massal. Yang kita lakukan selama ini adalah swab rapid test massal, ya. Saya dengar informasinya itu satu kali swab itu bisa sampai 2 juta rupiah satu kali swab, ya. Itu BHP yang dibebankan kepada pemerintah, bukan dibebankan kepada masyarakat. Demikian informasi dari saya. Kalau ada yang ditambahkan dari juru bicara, terima kasih. Iya, saya tambahkan sedikit. Jadi
sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Direktur tadi, bahwa memang pada dasarnya rapid test itu dilakukan untuk Silakan. sebentar ya, saya tambahkan dulu sedikit. Ya, jadi rapid test di sini hanya digunakan untuk screening. Kecil suaranya. Iya, makasih. Jadi saya tambahkan sedikit. Jadi pada dasarnya rapid test ini bukan digunakan untuk mendiagnosa. Namun jika swab langsung digunakan mendiagnosa, dilakukan langsung pemeriksaan, maka sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Direktur tadi, harganya saja untuk melakukan swab itu kurang lebih 2 jutaan. Jadi tentu sangat memberikan atau membebankan kepada pemerintah. Jangankan dilakukan swab, pemeriksaan rapid test saja, ya jadi kalau yang dilakukan oleh beberapa klinik yang ada di Kota Kendari itu kurang lebih 500 sampai 600. Jadi kita bisa membayangkan rapid test saja yang dilakukan screening di beberapa tempat itu karena kepedulian pemerintah kota dalam hal ini, kemudian dilakukan oleh tim gugus sehingga kita melakukan rapid. Nah, ini gunanya untuk men-screening, bukan untuk menakut-nakuti sebenarnya. Kita lakukan random sampling di beberapa tempat hanya ingin mengetahui bahwa dilakukan di beberapa spot itu untuk mengetahui bahwa oh ternyata kita lakukan seperti ini, hasilnya seperti ini. Begitu mungkin. Jadi bukan untuk menakut-nakuti. Dan jika seandainya kemampuan pemerintah untuk melakukan atau ketersediaan daripada swab ini banyak, mungkin bisa saja kita lakukan. Tapi sekali lagi bahwa karena keterbatasan dan memang harganya mahal sehingga kita lakukan sesuai dengan indikasi saja. Pasien yang kita dapatkan hasil pemeriksaan reaktif dari rapid test kemudian bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan swab tentunya. Terima kasih. Ya, silakan Mbak Nisrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam. Dok, saya mau tanya, ini kan sudah mulai diberlakukan per 1 Juni kalau tidak salah itu new normal. Berarti Dok, apakah dengan diberlakukannya itu new normal, sama halnya juga diberlakukan, sama halnya kita terapkan herd immunity, berarti yang imunitasnya bagus itu yang akan bertahan dan imunitasnya yang tidak bagus, nah itu yang akan tidak bisa bertahan di tengah COVID-19. Terima kasih Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih Mbak Nisrina, pertanyaannya bagus sekali. Kebijakan yang dilakukan per tanggal 1 Juni itu tentang new normal. Jadi yang dimaksudkan dengan new normal ini adalah melakukan aktivitas kegiatan kembali seperti semula. Jadi baru kembali atau normal kembali. Dan ini diberlakukan, kelebihannya adalah pertama mungkin roda perekonomian yang ada di suatu tempat itu akan berjalan seperti biasanya. Dibuka warung-warung, dibuka toko-toko, kemudian penerbangan, transportasi, dan lain-lain, sehingga roda perekonomian akan berlangsung seperti sedia kala. Namun, ada juga yang masih merupakan kekurangan daripada hal ini. Pertama, dari sisi angka daripada yang sekarang kita lihat bahwa COVID-19 ini belum mengalami penurunan yang luar biasa, malah beberapa minggu belakangan ini masih meningkat, sehingga pemerintah harus melihat benar-benar jika ini diberlakukan, maka ada beberapa hal yang merupakan pertimbangan. Pertama, terutama di rumah sakit, maka tenaga kesehatan baik dokter maupun para medis itu benar-benar harus dipersiapkan alat pelindung diri yang lebih maksimal. Kemudian selain daripada itu, yang kedua, warga yang ada di daerah, contoh misalnya di Kendari, yang kira-kira ada penyakit komorbid yang rentan terhadap penyakit, itu sebaiknya dilakukan pendataan yang lebih teliti. Jadi tim surveillance melakukan pendekatan kepada tiap-tiap kelurahan, kemudian tiap RT RW untuk didata.
setiap warga yang usianya mungkin 50 tahun ke atas kemudian dengan penyakit komorbid, maka diberikan pemeriksaan yang lebih dini untuk mencegah terjadinya penyakit yang bisa mengenai kepada yang riskan tadi ini. Dengan demikian, maka kita bisa mengantisipasi, karena dilihat perkembangan beberapa belakangan ini bahwasanya memang kalau kita selalu fokus kepada adanya COVID-19 ini, maka pemerintah juga mungkin melihat perkembangan, karena dilihat dari akumulasi perekonomian juga pemerintah bingung menangani. Jadi bisa saja mungkin akan dilakukan mungkin di daerah kita nantinya. Tapi kebijakan itu tentunya tergantung kepada Bapak Gubernur atau Bapak Wali Kota Kendari nantinya. Ya, ditambahkan sama Dr. Sukirman. Baik, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi kalau saya bahwa pemerintah sudah mengkaji dari berbagai aspek, ya, dari segi ekonomi, sosial, kesehatan, semua sudah dikaji satu persatu, ya. Nanti pada akhirnya mungkin Bapak Wali Kota atau pemerintah akan mengumumkan bagaimana yang dimaksud dengan new normal, ya. Tentu ada strategi-strategi. Jadi bukan membuat masyarakat, kalau gitu yang bertahan adalah yang sehat, yang ini akan tumbang dengan sendirinya, bukan, ya. Tentu pemerintah tidak akan mungkin membiarkan masyarakatnya menjadi korban, ya. Nah, sudah dikaji dari berbagai aspek, ya. Bagaimana sebenarnya new normal menurut pemerintah, nanti mungkin Bapak Wali Kota sendiri akan sampaikan, ya. Terima kasih. Lagi? Ada lagi? Itu tadi pertanyaan apa tadi sudah? Facebook. Tidak ada? Baik, ya. Demikianlah, ya. Demikian pertemuan kita hari ini, sore hari ini. Sekali lagi ucapkan terima kasih pada seluruh teman-teman wartawan dan seluruh pemirsa yang hadir pada sore hari ini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, qasadallah ilaha illa anta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.